Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada setiap hamba, maka akan diberikan pemahaman tentang agama. Akhwati fillah rahimakumullah, pada siang hari ini kembali kita berjumpa dalam media Zoom untuk melanjutkan kuliah kita, kuliah tentang Al-Quran, terutama membahas surat Al-Mulk. Yang insya Allah kita akan masuk pada bagian ketiga dari surat Al-Mulk, ayat 6 sampai ayat 11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi hamba yang bisa memiliki ilmu dan juga pemahaman dan menjadi sarana menjadi peroleh kebaikan-kebaikan. Baik, akhwati fillah, saya mohon salah satu dari kalian untuk membaca ayat-ayat yang akan kita bahas. Siapa yang bisa? Ayatillah bisa baca? Ya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Terjemahannya? Dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sebagian orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Astagfirullahaladzim. Jazakallah ya ayatilah atas qiraahnya, tilawahnya. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan, menyimak mendapatkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, apabila dari apa yang tadi dibaca, paling tidak Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan tentang kondisi orang kafir, bagaimana mereka nanti berada, kesudahan mereka, akibat mereka. Baik, kita lihat di sini kosakata yang ada ya, waliladina, dan bagi yang kafaru, orang-orang yang kafir, birabbihim, kepada Tuhan mereka, adzabu, siksa, jahannam, jahannam ya. Wa bi'sa, seburuk-buruk, al-masir, tempat kembali. Iza, apabila ulku, dilemparkan, fiha, di dalam api neraka atau jahanam, sami'u laha, mereka akan mendengar untuknya syahiqan, teriakan yang sangat keras, wahia, dan neraka tahur, menggelegak ya, takadu, seakan-akan tamayyazu ya. Neraka marah ya, terpecah-pecah ya, tamayyazu, terpecah-pecah min, dari al-ghais, saking marahnya. Kullama, setiap kali, ulqiya, dilemparkan, fiha, di dalamnya, faujun. Faujun itu sekelompok ya, sekelompok orang-orang kafir. Sa'alahum, bertanyalah kepada mereka, khazanatuha, penghuni atau penjaga api neraka. Alam, tidakkah ya'tikum, datang kepada kalian, nazirun, orang yang memberikan peringatan. Qalu, mereka berkata, bala, benar ada. Qad ja'ana, telah datang kepada kami, nazirun, seorang pemberi peringatan. Fakadzdzabna, namun kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami terkatakan, ma nazzala, tidak turun, Allahu, Allah, min syai'in, dari sesuatu pun. In antum, tidaklah kalian, illa, kecuali, fi dolalin, dalam kesesatan, kabirin, yang besar. Wa qalu, dan mereka orang kafir berkata, lau kunna, sekiranya kami dahulu, nasma'u, mau mendengar, au naqilu, mau berpikir, ma kunna, maka kami tidak, fi ashabi, dalam penghuni as-sa'ir, neraka yang ya, menyala-nyala. Fa'tarafu, mereka akhirnya mengakui, bizambihim, dengan dosa mereka, fasuhqan, maka hinalah, di ashabi, ya, penghuni as-sa'ir, neraka sa'ir. Na'udzubillah, teman na'udzubillah, ini merupakan peringatan yang sangat keras ya, terhadap orang yang di dunianya hidup diberikan oleh Allah, tapi mereka tidak mau menggunakan ya semua yang diberikan peringatan ya untuk menjadikan pelajaran. Baik, kita lihat satu persatu dari ayat yang disebutkan tadi, yang kita baca tadi, tempat orang kafir adalah neraka. Itulah yang memang akan diberikan ya. Dan tentunya di sini peringatannya adalah walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir kepada Rabb-nya, mereka memperoleh azab ya, azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Ayat ini menjelaskan sekelumit situasi yang akan dialami oleh orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa apabila ya, dan ini pasti terjadi ya, mereka ya dilemparkan oleh malaikat atau siapapun yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehinaan ke neraka. Mereka mendengar dari neraka itu suara yang mengerikan karena kerasnya kobaran api. Sedangkan neraka itu sendiri menggelegak bagaikan mendidih. Kalau kita perhatikan ya di sini memang sebutannya dengan kafaru ya, walil ladina kafaru. Artinya mereka yang hidupnya ingkar, yang hidupnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kata kufur itu bukan isim fa'il, tapi dia merupakan fi'il, pekerjaan. Kalau fa'il sudah menjadi karakternya, kalau fi'il berarti setiap aktivitasnya. Artinya bisa jadi ada orang yang mengaku dirinya beriman, tapi ideologinya kufur, perbuatan sikapnya kufur, ya. Atau juga menghalalkan kekufuran atau menghalalkan hal-hal yang menyebabkan orang manusia tersesat. Artinya ada kufur yang notabene perbuatannya. Nah, sebutkan di sini walilladzina kafaru,
perbuatannya kufur, ya. Bukan dia dalam akidahnya atau dalam keyakinannya kufur, ya. Artinya ya tentunya ini bagian daripada sekularisme atau juga orang yang tidak mau mengakui keislamannya atau keimanannya dalam sikap dan perbuatannya atau juga dalam segala aktivitas, bahkan sampai ketika menjabat menjadi penguasa pun nilai-nilai kekufuran itu yang dilakukan. Contohnya lah ya, yang di Turki terjadi ya, sekularisme yang begitu keras yang digagas oleh ya Kemal Atatürk ya. Dia sebenarnya muslim ya, tapi kekufuran perbuatan ya, kekufuran dalam sikap, kekufuran dalam aktivitas dan segala aspek menyebabkan dia akhirnya termasuk yang kufur secara ya perbuatan saja ya, tapi hakikatnya ya dia dianggap atau dirinya merasa muslim ya. Tapi apakah berakibat keras juga? Ya keras juga. Karena tidak boleh orang beriman ya merasa dirinya beriman tapi ya perbuatannya atau segala aktivitasnya kufur ya. Ideologinya kufur, nggak boleh. Semuanya harus ya. Kita kan kalau dalam firman Allah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan penuh ya keseriusan atau juga dengan totalitas ya, nggak setengah-setengah. Jangan ideologinya kufur walaupun dirinya sebagai muslim, atau muslim dirinya tapi ideologinya malah kufur kan, nggak boleh. Karena iman itu kan harus 3 hal yang dilakukan ya. Kalau salah satunya hilang maka tidak dianggap. Ya iman dari hati, iman dari dari pikiran atau dari perbuatan ya, atau dari lisan ya, lisan. Dari hati, lisan dan perbuatan. Ini harus 3-tiganya ya menjelaskan keimanannya gitu kan. Nggak boleh dirinya merasa beriman tapi perbuatannya malah kekufuran yang dilakukan. Misalkan dia mengatakan saya beriman kok ya, tapi dia tidak pakai syariat Islam ya, bahkan malah memerangi agama Islam atau ajaran Islam ya, syariat Islam gitu kan. Atau dari sikap-sikap dia terhadap kaum muslimin juga merendahkan ya, merendahkan ulama, merendahkan umat Islam gitu kan. Ini berarti kekufuran juga dia walaupun dirinya merasa muslim. Makanya dikatakan walil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang perbuatannya ingkar ya, kafaru ya. Nanti kalau ada dia meninggal jadi kafirin ya, orang-orang yang kafir betul-betul memang sudah menjadi karakter. Kalau di sini disebutkan walil ladzina kafaru, mereka yang sikapnya, perbuatannya, perkataannya mengandung kekufuran, ideologinya kufur. Kalau diberikan amanah sebagai penguasa, maka dia hanya melegakan hal-hal yang kufur ya, bahkan sampai melakukan ya diskriminasi, kriminalisasi pada orang-orang yang berjuang untuk menegakkan ajaran Islam ya. Nah, itu hakikatnya ya. Jadi harus kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan hal tersebut ya. Ayat-ayat Allah seringkali menyebutkan 2 hal yang bertolak belakang ya. Kadang ada ancaman, kadang ada janji ya. Ada ancaman wa'id, ada janji wa'dun ya. Kadang ada demotivasi ya, tarhib, ada kadang motivasi tarhib. Kadang ada peringatan inzar, kadang ada ya gembira, yaitu basyarah ya. Kadang ada kesengsaraan ya, saqawa, ada juga sa'adah, kegembiraan atau kesenangan ya. Ada neraka, an-nar, ada surga, al-jannah. Ini semua Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya sehingga orang yang pertama membuat orang takut ya, kita menjadi orang yang ingin menghindar. Yang kedua ya wa'dun atau motivasi dan yang lain-lainnya itu kan, itu bagian daripada keinginan kita. Kita berharap mendapatkan janji Allah, mendapatkan motivasi yang akhirnya kita berjuang ya untuk mendapatkan meraihnya, kabar gembira, mendapatkan surga atau kesenangan dan hal-hal yang tentunya sangat diinginkan oleh siapapun ya. Nah, ini di dalam ayat ini adalah ancaman ya. Ancaman bagi orang kafir, kalau kalian tetap kafir sampai dalam sikap perbuatan dan akhirnya meninggal kekufuran, maka kalian akan mendapatkan azab jahannam wa bi'sal masir. Azab neraka jahanam dan menjadi tempat yang sangat mengerikan atau tempat yang buruk ya.
Akhwati fillah rahimakumullah, begitu juga dia adalah merupakan tarhib. Ya. Tarhib ya, sarana untuk menakut-takuti agar kita tentunya takut ya dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala tersebut, atau peringatan, inzar. Bagi yang kafir, inzar, Allah peringatkan ya. Kalian terbebas dari ya dunia ya, atau kalian tidak mendapatkan sentuhan hukum di dunia, silakan saja, tapi nanti lihat tidak ada bisa lagi berkelak ya, menghindar dari api neraka ya. Syakawah juga begitu ya, mereka akan merasakan kesengsaraan ya. Inilah peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atau hal yang bertolak belakang ya, untuk orang kafir ada, untuk orang beriman ada, untuk orang yang ahlu maksiat ada, atau juga ahlu ta'ah ada ya. Untuk yang suka ya melakukan perbuatan maksiat ya ada, dan juga ada yang suka melakukan ketaatan ada. Bagi Allah Subhanahu wa taala diberikan ya masing-masing, agar kita memiliki keinginan untuk mendapatkan hal yang dijanjikan atau dimotivasi atau bersifat ya kegembiraan atau juga kesenangan dan jannah insyaallah. Nah, ayat ini adalah ancaman untuk orang yang kufur ya, terhadap Allah, baik dari setan dan selainnya. Mereka diancam dengan siksa jahanam. Ya. Ya, jadi ya, setan ya tentunya juga yang lain akan mendapatkan ancaman tersebut ya. Dan ancaman ini bukan hanya juga untuk setan, sebagaimana konteks ayat kelima surat Al-Mulk yang bicarakan tentang setan yang mencuri berita langit lalu mereka dilempar. Iya kan? Ya, sebelumnya kan kita ceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir kan? Itu untuk setan. Tapi bagi pengikut setan ada juga walilladzina kafaru ya. Namun ayat mencakup orang yang kafir dan menentang Allah, jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi mereka. Ya, orang-orang yang kufur itu artinya walilladzina kafaru. Nah, kufur itu kan perbuatan setan ya. Kufur itu adalah ya akhlaknya setan. Makanya orang yang kufur artinya dia sebenarnya sebagai pengikut setan. Maka berhak mereka mendapatkan balasan dan ancaman sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makna kufur adalah menutup, seperti menutup waktu malam segala sesuatu dengan kegelapan. Ya. Ya, jadi waktu malam itu disebut kufur ya. Karena dengan malam itu maka siang tidak ada atau cahaya tidak ada, tertutup ya. Kita kan juga kalau di malam hari tidak ada lampu, kita akan sulit bergerak ya, karena gelap. Begitu juga ya seorang petani disebut kafir karena menutupi benih dengan tanah ya. Ya, bisa surat Al-Hadid kalau salah atau ya saya lupa ya Al-Fatah ya. Ya kama sali gaisin a'jabal kuffar nabatuhu kan. A'jabal kuffar nabatuhu bukan berarti orang kafir situ, tapi petani. Ya, seperti air hujan yang menimpa tanah, lalu karena di sana setelah itu petani meletakkan benih sebelumnya, maka a'jabal kuffar membuat takjub para petani ya. Jadi ditimpa air tumbuh gitu kan. Benih yang diletakkan di dalam tanah. Jadi seorang petani disebut kafir bukan berarti ingkar ya, tapi mereka memang perbuatannya menutupi benih dengan tanah atau meletakkan benih di dalam tanah lalu ditutup. Ya. Dan kafir berarti menutup kebenaran dengan keingkarannya. Ini cara bahasa Islamnya, bahwa orang kafir adalah menutup kebenaran dengan keingkarannya. Bahasa kafirnya bukan bahasa kasar, tapi bahasa halus ya. Kalau dilihat dari makna cara bahasa tadi, menutup. Ya. Jadi ini sekali ya, orang ketika dianggap kafir marah gitu kan, ya emang dia orang kafir ya. Dia menutup kebenaran dengan keingkaran gitu kan. Jadi bukan bahasa keras gitu kan. Kata kufur itu bahasa halusnya Allah kan dalam Al-Quran. Justru yang kasar ya mereka ya. Orang-orang yang beragama lain itu kan kayak Nasrani atau juga Yahudi kan menyebut orang yang tidak seiman dengan mereka apa? Kalau Nasrani menyebut gembala kan. Kita dianggap gembala ya. Jadi dianggap gembala yang sesat ya, maka harus diselamatkan ya. Kalau orang Yahudi menganggap
ya semua yang tidak beragama Yahudi dianggap binatang. Jadi harus diperlakukan, boleh diperlakukan apa saja karena mereka menganggap adalah binatang. Nah itu ya makna dari kufur itu sendiri, hakikatnya adalah menutup kebenaran dan keingkaran. Ya. Dan kufur ada 4 sisi, ya. Ada 4 bagian itu kan. Misalkan ada kufur ingkar. Kufur ingkar adalah yang tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mau mengakuinya, seperti orang-orang musyrik. Nah, itu namanya kufur ingkar. Ya, orang yang sudah lagi nggak mau ya beriman kepada Allah, tidak mau mengakui akan keberadaan Allah, keesaan Allah. Mereka yang syirik ya, itu adalah disebut dengan kufur ingkar. Pengingkaran dalam segala ya kehidupannya. Yang kedua adalah kufur juhud. Juhud adalah mengenal Allah dalam hati namun tidak mengakui dalam lisan. Ya. Jadi kufur juhud adalah mengenal Allah dalam hatinya namun tidak mengakui dalam lisan. Seperti kufur iblis dan Yahudi. Ya, Yahudi lah misalkan ya. Yahudi tahu benar ya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, utusan Allah kan. Tapi lisannya tidak mau mengakui ya. Sebenarnya dalam hati Anda tahu pemahaman ya, mengenal Allah juga. Tahu Allah itu benar, tahu itu Nabi Muhammad benar, tapi secara lisan justru malah menjadi musuh ya. Iblis tahu bahwa perintah Allah untuk sujud kepada Adam itu benar ya kan, bukan berarti syirik gitu kan. Tapi ya karena ya lisannya atau perbuatannya tidak mau mengikuti, maka disebut dengan kufur. Ya, kufur ini juhud ya. Lalu yang ketiga adalah kufur inad, yaitu mengakui Allah dalam hatinya dan mengakui pada lisannya, namun tidak mau menjadikan sebagai agama. Ini sayang ya, seperti kufurnya Abu Thalib. Abu Thalib itu kan kufur juga, tapi kufur inad. Ya. Dia sebenarnya tahu Nabi Muhammad itu benar, bahkan secara lisan dia mengakui juga ya, hati dan lisan. Tapi sayang, nah ini ya yang perlu kita perhatikan bahwa iman itu tidak hanya 2 yang dia gunakan, tapi 3-tiganya. Ya, jadi hati, lisan, perbuatan. Ya, jadi hati saja tidak berguna, atau hati dan lisan tidak berguna, tapi sampai perbuatan juga. Ya, kalau salah satu hilang, maka nggak bisa dikatakan beriman yang sempurna. Ya. Misalkan dia hatinya beriman, ya. Tapi lisannya nggak beriman, walaupun perbuatannya bagus ya kayak orang yang beriman, maka dia tidak anggap orang yang beriman, ya, karena lisannya belum mengucapkan syahadat. Tapi kalau perbuatannya baik, lalu lisannya bagus, tapi tidak di dalam hatinya tidak mau beriman, ya, itu seperti orang kafir, seperti orang munafik, ya, hatinya benci, ya, hatinya tidak mau beriman. Orang munafik kan begitu, hatinya yang mereka pemainkan. Ya. Tapi ada orang yang hatinya beriman, lisannya beriman, dan agamanya tidak mau sesuai dengan Islam, itulah disebut dengan kufur inad. Ya, itu yang adalah Abu Thalib, bahkan juga Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Walaupun kalau Abu Jahal dan Abu Lahab itu, ya hakikatnya mereka sangat keras ya. Nah, yang terakhir adalah kufur nifak. Kufur nifak adalah mengakui dalam lisan, namun tidak meyakini dalam hati. Dan semuanya akan mendapatkan balasan api neraka dan berarti tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jemaah sekalian ya. Jadi akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hakikat yang menjadi manusia merasa dirinya mukmin tapi dalam segala sikap dan aturan tidak mau melaksanakan syariat Allah, maka disebut kafir juga. Maka ancamannya adalah ya azabu jahannam wa bi'sal masir. Mengapa neraka disebut jahannam? Ya, jahannam berarti sesuatu yang dasarnya amat dalam. Ba'idatul qari'. Ya. Maksudnya adalah ya sangat keras ya, sangat dalam sekali. Begitulah keadaan neraka, ya begitu dalam. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkatakan, kunna ma'a Rasulillah id sami'a wajibatan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma haza? Qala kunna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadza hajarun rumya bihi finnar mundu sab'ina kharifan wa huwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha
Jadi ketika kata Abu Hurairah, kami dulu pernah bersama Rasul tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Bayangkan kan, ada batu dilempar 70 tahun baru sampai. Berarti begitu dalamnya ya. Tapi di mana itu dalamnya? Allah alam ya. 70 tahun, setahun aja udah jauh ya. Tapi kalau sampai 70 tahun ya. Sab'ina kharifan artinya 7 musim, 70 musim ya. Ya musim itu tahunan. Ya. Nauzubillah ya. Nah, ini yang disebut dengan jahannam. Wabisal masir sebagai tempat yang sangat buruk. Nah, ini kondisi neraka nanti akan kita lihat bersama Rasulullah SAW. Adapun neraka itu gelap gulita, tidak mempunyai penerangan kecuali api yang menyala-nyala. Ya, kalau kita mungkin ada ya di hutan ya. Di hutan kan gelap, tiba-tiba hutan itu kebakaran ya. Kira-kira enak gak? Ya, yang nyala cuma api. Ya. Ini tidak nyaman kan, udah panas ya. Terus juga untuk lari nggak bisa, pencahayaan juga tidak nyaman karena api ya. Api yang nyala-nyala itu kan. Nah, neraka itu punya 70 pintu dan tiap-tiap pintu itu punya 70.000 bukit. Tiap-tiap bukit mempunyai 70.000 cabangnya. Tiap-tiap cabang itu dari atas bagian-bagian yang lebih kecil. Dan tiap-tiap bagian yang lebih kecil itu terdiri atas 70.000 dusunnya. Dan tiap-tiap dusun itu 70.000 rumahnya. Dan api yang menyala-nyala. Tiap-tiap rumah itu 70.000 ular dan kalajengking. Itulah sendiri gitu ya. Tiap ini pasti 70 ya. Ya, jadi ada 7 pintu, tiap pintu mempunyai 70.000 bukit ya. Tiap pintu 70.000 bukit ya. Tiap bukit mempunyai 70.000 cabang. Ya, ini agak susah ini. Jadi tiap cabang terdiri di atas bagian-bagian kecil dan tiap bagian kecil itu terdiri dari 70.000 dusun ya. Tiap-tiap dusun punya 50.000 rumah dan api yang nyala-nyala. Nah, di sini yang terakhir yang tidak enak ya, tiap-tiap rumah itu ada 70.000 ular dan kalajengking. Kalau punya satu rumah isinya ribuan ular dan kalajengking, enak nggak ya? Nggak bakal enak kan? Ya, ada semut aja di rumah nggak enak banget ya. Kalau ini kecoa, ada tikus ya. Ini ular dan kalajengking. Ya, tentunya menjadi hina sekali dan menjadi berat. Nah, bagaimana kondisi neraka kelak? Ya, akan dirasakan idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka ya, orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, mereka akan mendengar suara neraka yang mengerikan dan neraka itu menggelegak. Ya seperti ini kan, seperti air yang dimasak gitu kan. Kalau sudah mendidih belegak ya, bluk kan. Ya, kayak kawah itu kan, kalau kawah kan di bawahnya api kan. Ada itu kan biasanya bersuara itu kan. Pokoknya begitulah kondisi yang sangat mengerikan ya, karena tidak ada suara lain kecuali suara api neraka ya. Nah, menggelegak ya kan. Nah, ini bagian daripada karakter atau sifat neraka yang muncul ya, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan agar kita merasa takut ya dan ingin menghindar sejauh-jauhnya dari api neraka. Ayat ini menceritakan keadaan orang kafir ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka ya. Yang mana mereka itu teriak ya. Apa yang dimaksud dengan syahiqan dalam ayat di atas? Nah, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa makna syahiq adalah suara yang keluar dari bagian dalam tubuh dengan sangat kuatnya seperti suara keledai. Atau nikahnya syahid adalah teriakan. Maksudnya adalah ketika orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka, neraka pun akan teriak. Lantas bagaimanakah lagi siksaan neraka bagi orang-orang kafir tersebut? Artinya ya. Jadi teriakan itu yang sangat keras ya, yang akhirnya membuat ngeri ya. Kita aja kan kalau di rumah ada orang yang teriak sangat kesel ya kan. Di luar teriak ya. Di luar ya ada hal-hal yang
keras gitu kan, sudah pasti nggak nyaman gitu kan. Ya, apalagi kalau di dalam neraka yang teriakannya sangat keras sekali neraka itu. Nah, kenapa neraka teriak ya? Ya, wayat kapur, neraka mendidih ya, menggelegak gitu kan. Ini bagian kedua ya. Sebelum nanti kita lihat kenapa teriak apa, neraka teriak. Nah, Ibnu Jarir Tabari menyatakan bahwa makna takfur adalah mendidih, menggelegak dengan begitu kerasnya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, nah itu mendidih gara-gara orang kafir yang masuk di dalamnya. Gambaran mendidihnya adalah seperti sebuah biji yang jumlahnya sedikit mendidih dalam air yang jumlahnya banyak. Kadang mental-mental ya naik ke atas untuk ya. Nah, ini yang memang untuk menunjukkan kengeriannya aja. Itulah karena neraka yang bertiak dengan kencangnya dan mendidih gara-gara orang kafir yang masuk di dalamnya. Ya, artinya bahwa ya, saking luasnya neraka yang nggak akan bisa membuat neraka itu penuh. Ya. Mereka yang jumlahnya kecil akhirnya ya ini kan menjadi sebab teriakan-teriakan itu keras dan juga didihan itu yang sangat ya keras pula ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini sifat yang ketiga, neraka itu marah ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah ya, minal ghaiz. Jadi ini menunjukkan bahwa ya neraka itu makhluk Allah juga. Apaan ya tadi saya ini dulu. Jadi disebutkan di bagian ketiga tentang sifat neraka adalah neraka itu marah. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ya. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah ya lantaran marah. Jadi ini menunjukkan bahwa neraka itu juga bisa marah ya, atau dia merupakan makhluk Allah yang bisa menampakkan kemarahan. Orang kalau marah itu biasanya kata-katanya terpecah ya, atau kata-katanya tidak teratur ya. Kata-katanya yang ya nampak lah gitu kalau kita lihat orang marah. Nah, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan atau sekelompok orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Alam ya'tikum nadhirun. Nah, itu ini menunjukkan bahwa orang yang masuk neraka itu bukan semena-mena ya, bukan seenaknya Allah atau seenaknya ya penjaga neraka, enggak. Tapi mereka memang sudah ditentukan, ya sudah dilihat dan sudah dinilai berhak atau tidak masuk ke dalam neraka. Ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa neraka hampir saja terpecah lantaran marahnya, lantaran sangat sangat geram ya. Orang kalau udah geram kan ya bisa melakukan apa saja ya, karena kondisi yang nampak ya di dalam dirinya atau di dalam di hadapannya itu. Nah, Allah marah terhadap orang yang bermaksiat padanya kan. Ya, jadi Allah juga kesel ya. Ya sebenarnya bukan menunjukkan Allah itu memiliki sifat marah yang tidak ada alasan gitu kan. Tapi punya alasan ya dengan kemarahan Allah atau kemarahan neraka jahanam ya. Yaitu karena ukuran yang tadi sudah disebutkan walilladzina kafaru bi rabbihim. Ya, ulama ulqiya fiha faujun, ketika dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir, jalan itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Allah tidak ya, semena-mena
ya memasukkan orang ke dalam neraka. Tapi ditanya dulu, ya benar nggak sudah datang, ngaku atau tidak, itu nanti sebuah keniscayaan ya. Atau ya kalau dia nggak ngaku berarti dia berbohong, tambah lagi nanti. Tapi kalau dia ngaku, nah lebih lagi sebenarnya akan mendapatkan juga, ya sebenarnya dua-duanya percuma, ini kan, karena tidak lagi bisa yang dibohongi. Allah sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Nah maksudnya adalah penduduk neraka ditanya oleh penjaga neraka, apakah di dunia sudah datang kepada mereka pemberi peringatan tentang azab neraka yang mereka alami saat ini. Jadi menunjukkan bahwa Nabi SAW diutus, atau Nabi sebelumnya diutus untuk memberikan peringatan kepada mereka. Hati-hati dari sikap kalian, dari perbuatan kalian. Nanti ada azabnya, ya. Nanti ada balasannya. Ya. Tapi mereka kadang kekeh ya. Wah, ya nanti ada disebutkan ini jawabannya kan. Jawabannya apa di situ? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka ngaku, betul, ada, benar ada memang. Ini telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka, ya itu kan, maka zabna, ya ini segera atau langsung ya, maka kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menemukan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang besar. Ya. Kita lihat di sini bagaimana orang kafir itu menuduh orang-orang yang beriman. Ya. Tuduhan orang-orang kafir tentang ya utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana orang kafir menjawab ya dengan melontarkan tuduhan terhadap pemberi peringatan. Ngaku ada tapi tidak mau beriman. Ya. Ini yang kalau kita perhatikan ya banyak ya orang yang merasa ngaku dirinya Muslim tapi tidak mau mengimani keislaman atau tidak mau menjadikan syariat Islam sebagai jalan hidup. Ya. Jadi mereka mengatakan apa? Wakuna ya bala korja ananatir. Ya. Telah datang memang kepada kami orang yang membawa peringatan. Tapi fakadzabna. Ya. Fakadzabna itu artinya mendustakan ya, mendustakan orang yang diutus ya. Tapi ketika orang yang diutus mendustakan, sebenarnya bukan satu yang didustakan. Banyak hal yang ya nyambung atau ngeling gitu ya. Pertama ketika dia mendustakan utusan Allah, berarti dia mendustakan juga yang dibawa oleh utusan Allah. Kitab ya, Al-Qur'an ya. Kalau sebelumnya juga kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Ya. Jadi tidak hanya satu yang didustakan, tapi dua, nambah. Yaitu utusan Allah didustakan, tapi juga dia hanya mendustakan yang dibawa oleh utusan Allah. Yang ketiga juga dia bisa disebut mendustakan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk memberikan wahyu. Nah ini Jibril ya, malaikat yang memang memberikan wahyu kepada setiap nabi. Jadi dia juga ikut didustakan ini malaikat ya, karena mereka tidak turun kepadanya. Ya. Lalu yang terakhir adalah ya sumbernya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, berarti juga mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak mengakui atau mendustakan utusan Allah berarti juga mendustakan ya, risalahnya atau ayat atau Al-Qur'annya, dan juga mendustakan siapa yang mendustakan, siapa yang mengutus. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka mengatakan apa? Menyatakan secara dusta bahwa mereka tidak diberikan peringatan sedikit pun. Jadi menafikan, padahal sudah mengatakan qalu bala qad ja'ana ya nazir ya. Tapi dalam kehidupannya mereka tidak mengakui. Mereka mengatakan in antum illa mana zalallahu min syai. Tidak ada sedikit pun yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada peringatan itu kan, nggak ada itu nabi, nggak ada utusan ya. Mereka kadang menganggap ya engkau manusia biasa seperti kami kan, atau ya mereka juga menganggap yang datang itu orang-orang lemah ya, yang ikut juga orang-orang yang tidak memiliki kedudukan secara harta atau juga kedudukan secara jabatan ya, sehingga mereka ya mendustakan orang-orang yang diutus oleh Allah atau juga orang yang bersama utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi katakan mana zallahu min syai, tidak sama sekali turun, mana zala tidak sama sekali ya turun ya.
min syai' sedikit pun utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, mereka menyesat-nyesatkan. Kalau mereka mengakui, mereka mengatakan in antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian wahai utusan ya dari Nabi Nuh yang disebutkan, dari itu Nabi Ibrahim disebutkan juga, Nabi Yusuf, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW, semuanya dianggap bagian daripada pembawa kesesatan. Nah ini yang terjadi ya di dalam kehidupan kita, orang yang bersungguh-sungguh memperjuangkan ajaran Islam dianggap radikal, teroris ya, atau hal-hal yang keras ya, sehingga ya orang takut ya untuk mengikuti ya. Jadi dianggap orang yang menyampaikan atau orang yang menerapkan ajaran Islam ya seperti itu ya, membawa kekerasan atau tindak kriminal, yang enggak kriminal sih sebenarnya, teroris itu ekstrim ya, pokoknya ya apa ungkapan-ungkapan yang membuat orang takut terhadap ya orang yang membawa peringatan. Padahal para rasul adalah orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwa para rasul pernah berada dalam kesesatan yang nyata. Ini 3 hal ya. Kita lihat ya secara rinci ya. Jadi seseorang akan disiksa jika telah datang peringatan padanya. Jadi faedah dari surat Al-Mulk ayat 89 ini adalah menunjukkan keadilan Allah, yaitu seorang hamba yang tidaklah disiksa melainkan telah ditegakkan hujjah pada dirinya, telah diutus seorang rasul padanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami membinasakan, menyiksa orang-orang kafir kecuali telah kami utus kepada mereka seorang utusan. Ya, seperti itu ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hambanya. Ya, wa ma zalamahumullah walakin anfusahum walakin an-nas anfusahum yazlimun. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Kan nggak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lalu nanti akhirnya disiksa. Nggak mungkin seperti itu. Ya. Tapi malah Allah inginkan kebaikan, Allah sediakan pada mereka balasan yang baik. Tapi dengan syarat-syarat, yaitu taat, patuh, mengikuti, dan juga mentaati segala hal itu yang baik. Ya. Jadi kenapa kok diciptakan api, neraka, dan surga? Yaitu untuk membuat diri kita semangat untuk bekerja, untuk mendapatkan ridha Allah dan juga menggapai surga dan berusaha untuk menjauhi ya, siksa neraka. Ya. Dalam suatu ayat di Az-Zumar ya dikatakan hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lakum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka ya, orang kafir ya, maka dibukakanlah ya, pintu-pintu neraka. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan ayat-ayatmu, yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu, dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang beriman, orang-orang kafir ya. Artinya di sini memang jelas ya bahwa mereka akan tanya dulu sebelum masuk neraka. Makanya bukankah sudah datang ya? Dan mereka tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong, belum mengakui betul sudah datang. Ya. Tapi jawabannya setelah itu kan hal yang lain ya. Makanya ya haklah mereka mendapatkan azabnya. Jadi bukan kembali kepada siapa yang nanti akan diazab. Baik, alhamdulillah mungkin itu ya yang bisa kita bahas dari pertemuan kita hari ini, di mana untuk menjelaskan hakikat yang nyata itu kan nanti akan kelak dirasakan oleh siapapun yang ingkar. Nah kebalikannya tentunya bagi orang yang beriman akan mendapatkan surga. Jadi kalau kita perhatikan di sini
kalau dalam bahasa fikih ada mafhum mukhalafah ya, pemahaman terbalik ya, artinya ada ancaman pasti ada janji, ada kesengsaraan yang disebutkan pasti ada kebahagiaan ya, ada basyarah, ada inzar peringatan dan basyarah ya. Nah, mafhum mukhalafah ini adalah kalau yang disebutkan ini orang kafir dan balasan-balasan yang setimpal, azab yang akan Allah timpakan kepada mereka dengan kerasnya, maka ya, kebalikannya adalah ada di sana orang yang sudah disediakan surga, kebahagiaan sampai kenikmatan yang tiada tara, ya, yaitu surga Allah, atau juga hal-hal yang akan baik diberikan kepada mereka ya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dan lain-lainnya ya. Nah, tentunya kita sangat berharap, semua kita pasti ingin berharap mendapatkan balasan dan hal-hal terbaik ya. Ya, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'san bihaqo. Pokoknya bagi orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan mafazan, kemenangan ya. Akan mendapatkan kebahagiaan ya, akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Mafazan wa hadaiqa gulba wa faqihata wa abba ya. Juga disebutkan dalam ayat lain ya. Bahkan banyak sekali ya. Ini terkait dengan bagaimana Allah memberikan motivasi ya, kepada hamba-hamba yang mau baik, yang mau mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, terhindar dari kesengsaraan, maka banyak-banyaklah mohon kepada Allah dan diiringi dengan berbuat melaksanakan segala ketentuan Allah dengan sesuai apa yang telah Allah tetapkan ya. Nah, ini tentunya sangat kepentingan kita untuk memahami lebih baik ya, agar kita merasa takut gitu kan, merasa ngeri ya kalau kita membaca ayat ini. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan lalu akhirnya tidak kita terpengaruh ya untuk menghindar ya. Walil ladzina kafaru bi rabbihim ya, orang-orang kafir pasti akan mendapatkan ya siksaan, ada jahannam wa bisal masir. Nah, ini kan berarti udah disebutkan kafir. Siapa kafir? Ya kafir adalah sikap, perbuatan atau juga pribadi dan akhlaknya ya. Semua itu akan menyebabkan Allah mudah memberikan kepada mereka pelajaran dan juga balasan-balasan yang setimpal ya, balasan-balasan yang sesuai lah dengan perbuatan. Nah, kita perhatikan juga ya dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin ya memberikan pernyataan terkait dengan makhluk Allah yang bukan hanya ya manusia, jin, malaikat, tapi juga alam semesta ini makhluk Allah. Pun juga dengan neraka dan surga. Itu makhluk Allah yang mereka siap menerima ya, siapa yang akan menjadi penghuni mereka. Tentunya dengan berbeda hal nanti kelihatan bahwa surga ya, itu adalah makhluk Allah yang akan diberikan pada orang bertakwa ya. Ridho Allah juga demikian ya. Dan kebalikannya neraka akan disiapkan bagi mereka yang ingkar. Nah, kalau kita perhatikan juga ini sering terjadi ya ketika datang peringatan datang tapi akhirnya didustakan oleh setiap orang yang tidak suka dengan peringatan, padahal peringatan itu bermanfaat. Fadzakir inna fa'ati dzikra ya, fadzakir ya inna dzikra tanfa'ul mu'minin ya, peringatkanlah karena ya peringatan itu bermanfaat terutama untuk beriman. Nah, orang kafir apakah juga mendapatkan peringatan? Sama, ya, orang kafir akan mendapatkan peringatan. Namun saya, ya, ketika orang kafir, ya, berhadapan dengan orang beriman atau berhadapan dengan utusan Allah, mereka malah melakukan 3 hal tadi ya. Ya, padahal ditanya betul nggak? Betul ada, tapi fakadzabna. Nah, ini juga kata kadzabna ini, ya, walaupun tadi saya tidak sebutkan, hanya secara global saja, fakadzabna itu artinya dia berusaha untuk membohong-bohongi ya. Nah, bohong itu bisa 2 aspeknya. Ya. Ya. Kalau pertama juga bisa 3, ada 2 lah aspeknya. Pertama, bohong terhadap diri, bohong terhadap orang lain. Ya. Kalau bohong terhadap diri berarti dia mendustakan dirinya untuk beriman. Dia berusaha untuk menutupi dirinya agar yang sampai kepadanya itu tidak diimani. Itu bohong terhadap diri. Fakadzabna artinya diulang dengan syiddah, fakadzabna itu berarti berbohong ya, dan dia hakikatnya sedang membohongi dirinya sendiri. Namanya diri itu ada basiroh ya, yang basiroh itu pengennya kebaikan ya, tapi sayang ya,
mereka tidak mau merasakan itu, ya, sehingga akhirnya tetap kekeh. Tadi ada saya baca artikel itu kan, artikel tentang orang kok bangga ya menjadi kufur ya, keluar dari ajaran Islam ya. Ada mungkin yang kita dengar dengan ada namanya sih bagus ya, Ahmad Saifuddin ya. Dia katanya dulu semangat untuk berjihad ya, di masa kecilnya akan memperjuangkan ajaran Islam, tapi ketika besar masa katanya mendapatkan hidayah lalu menjadi kafir ya, bahkan berjuang ya, untuk mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran ya, dicari kan. Ini orang sudah tertutup ya, kafir dia. Ya, padahal namanya bagus dan sejak kecil dia sudah memiliki itikat ya, itikat yang baik memperjuangkan Islam ya. Ya, lalu juga yang kafir itu kan dari apa yang dilakukan oleh si ceritanya itu kan, ada seorang artis ya. Jadi katanya dia, ini saya nggak sebutkan nama lah ya, nggak enak kan sebagai etika ya. Jadi dia merasa bangga ya dengan menjadi orang kafir ya. Dia orang tuanya muslim ya, tapi di usia 8 atau 9 dia tinggal di Jerman. Lalu dia di sekolah itu memang sekolah itu diberikan kebebasan ya. Nah, pada saat itu lagi ada acara kebaktian gitu kan di tengah Nasrani kan. Nah, akhirnya dia 3 orang nih muslim ya. Tanya, kamu mau ikut kami? Ya silakan, kalau enggak apa-apa itu kan. Akhirnya 1 orang ikut, yang 2 lagi tidak. Nah, ketika dia mengikuti masuk ke dalam gereja ya, dia tentunya merasa beda ya dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Tapi dia merasa ada Tuhan katanya berbicara dengan saya bisa melihat ya bagaimana saya dibimbing oleh Tuhan katanya begitu. Ya, kayak ada nyaman juga dengan yang awalnya canggung tapi nyaman gitu. Ya, kan bisa jadi bukan Tuhan katanya, tapi bisikan setan ya yang buskan ya. Dia masih kecil tapi merasa begitu. Bahkan ketika keluar dilihat langit kok kayaknya setan menyambut dia kan. Ini kan setan yang dihiasi manusia itu kan. Manusia dihiasi oleh kenyamanan juga ketertarikan sehingga akhirnya dia mantap untuk berpindah agama. Jadi orang kafir ya, jadi orang yang non muslim. Padahal bapaknya muslim. Begitu orang kalau sudah disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya dengan cara sukarela meninggalkan ajaran Islam. Alhamdulillah, ya sebenarnya itu merupakan kerugian diri, tapi tidak akan sadar. Pasti nanti akan sadar kalau dia sudah masuk ke dalam tempat yang sesuai bagi orang yang tidak beriman. Banyak lagi hal lain ya walaupun juga banyak juga yang berpindah dari non muslim kepada muslim. Nah, biasanya kalau dari non kepada Islam itu dia sudah mendapatkan ilmu banyak ya, pengetahuan yang banyak, akhirnya mantap di dalam Islam. Tapi kalau yang dari muslim ke Islam ke kafir itu berarti dia mengalami kemunduran ya. Artinya dia tidak lagi memiliki ilmu yang dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, itu sesuai dengan kehendak Allah juga ya, hal tersebut, tapi bukan berarti kita pasrah begitu saja. Syaitan akan berusaha untuk membisikkan manusia dan menghiasi. Ya. Syaitan kan datang dari 4 arah ya, ada kanan, ada kiri, depan dan belakang. Ya. Hanya berusaha bagaimana caranya umat Islam atau orang yang muslim itu mau meninggalkan ajaran Islam. Berjuang dengan gigi mereka untuk bisa menjerumuskan. Kan di dalam ayat katakan lauqadan lahum, aku akan duduk buat dia malas itu kan, atau lauzahinan lahum, aku buat dunia itu menjadi hiasan yang terpukau ya, atau juga wala azid dengan kata-kata lain lah ya, itu sumpahnya syaitan itu untuk berusaha menggelingkirkan manusia, terutama orang-orang beriman. Nah, jadi hakikatnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, memang orang yang tidak beriman itu sebenarnya sudah mengalahkan nuraninya ya. Dia tidak lagi mau mengikuti nurani. Jadi akhirnya ya akibatnya seperti itu.
Wallahu bisawab, mungkin itu ya yang bisa saya atau kita bahas bersama pada surat Al-Mulk bagian ketiga ayat 6 sampai ayat 11 ya. Baik, ada yang ingin tanyakan? Foto? Mau tanya, diskusikan. Nah, tadi kan yang tentang cerita yang masuk maksudnya jadi kafir gitu ya Ustaz. Nah itu saya juga pernah dengar. Nah itu tuh kalau misalnya kayak gitu memang gimana ya Ustaz? Itu kan ya pasti orang bertanya-tanya ya. Oh dia aja bisa tuh dapat kayak hidayah gitu dari ya misalnya dia jadi masuk Kristen kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya memang dia dari dirinya tadi atau ya tadi Allah bilang kalau misalnya dia sudah sesat ya Allah bakal sesatin yang jauh, terus kalau dia itu terus berbuat baik Allah akan membimbing terus. Nah itu tuh gimana saat kita memberikan pemahamannya kepada mereka yang ya hanya mendengar dari satu sisi aja, misalnya ya ternyata dia bisa loh dapat kebaikan di sini di agama yang ini kayak gitu, di agama Islam tuh nggak memberikan ketenangan buat dia kayak gitu-gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya, kalau itu kan memang sudah dia pertama dia tidak lagi mau menggunakan basirohnya, tapi yang menggunakan hawa nafsu ya. Jadi hawanya yang lebih diunggulkan ya. Sehingga hanya dia merasa di dalam Islam tidak nyaman, sementara di tempat lain nyaman ya. Jadi kalau yang lain itu kan hawa nafsunya ya. Ya. Kalau Islam itu kan berusaha untuk membicarakan bagaimana dari hatinya bisa terpenuhi ya, ruhnya bisa masuk, lalu dia merasa dengan Islam itulah yang sebenarnya lebih selamat ya, daripada yang lain. Yang kedua, setan sudah masuk pada dirinya sehingga dihiasi, dibuat nyaman itu. Padahal kenyamanan di dalam agama lain itu kan nisbi ya. Tidaklah selamanya, ya paling di dunia dia merasa nyaman. Terus diberikan seperti itu, akhirnya dia merasa tenang. Seakan-akan dia mendapat hidayah di situ, padahal tercabut hidayahnya. Bukan mendapatkan hidayah, ya kan? Ya, hidayah itu adalah milik Allah dan akan diberikan kepada orang yang menuju Allah, bukan menuju selain Allah, gitu kan? Kalau dia kepada agama lain, berarti dia sudah menghilangkan hidayah itu yang Allah telah berikan atau Allah cabut dia dari hidayah itu. Bukan berarti hanya Allah zalim juga untuk mencabut hidayah, tapi karena dia sendiri yang malah mengarahkan dirinya kepada tempat yang jauh dari hidayah. Ya kayak tadi kan yang saya ceritakan itu dia 3 orang, yang satu nggak, yang 2 nggak mau ikut ya, karena merasa dia Muslim ya. Yang satu ini coba-coba gitu kan. Akhirnya dengan coba-coba ya, dengan coba-coba terus ya diarahkan ini karena sudah begitu ya, mungkin di masa kecil juga ya, tapi masa kecil sudah bisa merasa itu kan, nampaknya yang di sinilah hidayah saya gitu kan. Padahal itu adalah setan ya. Saya bisa melihat Tuhan gitu. Nah itu juga setan itu, setan yang nyaru ya, yang dia akhirnya merasakan itu sebuah ya kebaikan ya. Jadi yang 2 orang nggak mau ikut, kenapa? Dia merasakan udah beda, bukan agama dia gitu kan. Nah itu bagian daripada keinginan dia, yang ikhtiar dia, yang sudah dilakukan oleh si fulan ya, yang dia malah menjadikan agama selain Islam tempat dia mendapatkan hidayah. Nah itu. Jadi memang seorang itu akan bisa merasakan keamanan atau ketentraman itu kalau dia main basirohnya, bukan masalah hawa nafsunya. Setiap orang yang main basiroh pasti akan merasakan kenikmatan ya, bukan berarti nanti kenikmatan itu mengarah kepada non-Islam atau di luar Islam, tapi yang mengarah kepada Islam. Tapi kalau dia merasa tenang dan nyaman di luar Islam, bukan berarti bukan basiroh yang berbicara, tapi malah hawa nafsu yang berbicaranya. Karena hawa nafsu karena yang menghiasi, yang dihiasi oleh setan juga merasa nyaman di situ, lalu akhirnya dia rela melepaskan ajaran Islam. Ya, seperti itu ya, ulang. Yes, jadi sama juga ya Ustaz, kan ada juga kalau misalnya udah berapa tahun misalnya 18 tahun atau 20 tahun ke atas, nah itu bisa memilih agamanya sendiri. Nah itu kan juga sebenarnya sama juga kayak gitu ya Ustaz ya? Iya. Iya, seperti itu kan. Jadi memang makanya itu juga kita harus minta selalu kepada Allah ya. Bahwa hidayah itu milik Allah dan kita harus memohon, dan juga dengan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Amal soleh, karena itu akan menguatkan. Walaupun sesuatu yang terjadi itu tidak kita pikiri adalah karena kehendak Allah, tapi sesuatu yang terjadi pula karena keinginan sendiri. Begini,
Kalau kehendak Allah itu berarti mengarahkan kekuatan kebaikan. Artinya dia akan menuntut berkebaikan, itu berarti kekuatan Allah berbicara. Kan diarahkan pada hal yang lurus atau yang baik-baik. Tapi kalau nanti ngarah kepada yang sesat, ya, ngarahnya pada yang buruk, itu adalah kekuatan dirinya. Ya. Dia berikhtiar untuk menilai atau menerima hal yang buruk, walaupun terasa enak, ya, terasa nyaman, terasa baik. Ya. Tapi kalau bukan karena Allah atau bukan menuju kepada Allah, itu berarti kesesatan dan keburukan untuknya. Dan dia tidak merasakan itu. Ya. Kan ada ya dulu, kalau nggak salah di dalam kisah tabiin atau apa ya, dia habis Quran ya. Nah ketika perang dia melihat ada wanita cantik ya, mungkin pernah dengar ya ceritanya. Ya. Nah ketika dia melihat cantik sekali itu kan, pokoknya saya ingin menikahi dia. Ya. Kayak dibikin surat, ya wanita itu pintar juga. Oke kalau gitu, kalau kamu ingin menikahi saya, kamu ikut saya, tinggalkan agama kamu. Akan aku berikan kamu yang kamu inginkan. Oh ya dia berani gitu kan, udah ditemui itu, ditinggalkan agama. Padahal habis Quran ya. Sampai akhirnya dihidup bersama dan meninggal itu dalam kekufuran, dan tidak ada satupun ayat yang dihafal setelah itu. Hilang semua hafalannya ya. Kecuali ada satu ayat tentang siksaan kalau nggak salah ini. Ya kayak gitu, itu kan berarti ikhtiar dia kan, itu mengalahkan ya, mengalahkan semua yang dimiliki ya, karena hawa nafsu yang hanya untuk bisa menikah dengan orang yang dia menganggap cantik ya, jadi cantiknya cuma di dunia saja ya, ya begitulah ya, alhamdulillah. Ya Ustadz, terakhir ya Ustadz, saya mau nanya lagi. Ya betul. Nah itu berarti kalau misalnya ya nggak tentu juga kan di akhir hidup seseorang, kita nggak ada yang tahu. Nah kalau misalnya gimana biar kita tuh pengennya tuh husnul khotimah gitu, sampai akhir ya kita yang dipilih sama Allah gitu, supaya jadi umat manusia yang Allah cintai kayak gitu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz supaya benar-benar istiqomah dan bisa menggapai hal tersebut, karena sekarang tuh banyak banget godaannya, dari mulai mungkin pergaulan atau yang kita lihat, yang kita makan, yang kita ya yang lainnya gitu Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Ya memang ya, pertama kali yang harus kita lakukan adalah memang kepada Allah, minta kepada Allah ya, agar Allah senantiasa menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita ya, karena Allah lah yang menetapkan itu ya. Tapi selain daripada doa, kita juga punya usaha untuk selalu mengamalkan atau juga selalu berbuat yang baik ya, sehingga nanti kelak di saat Allah tutup usia ya untuk kita semua, maka di saat itulah kita mendapatkan husnul khotimah ya. Jangan sekali terbetik dalam diri mencoba-coba ya, mencoba-coba untuk berbuat jahat ya. Merasa saya sudah banyak berbuat baik ya, kali-kali nyobain ya minum khamr gitu kan, gimana sih rasanya minum khamr, jangan ya. Karena boleh jadi saat itu saat memang menjadi akhir kehidupan ya. Yang ketiga juga berusaha berada pada pergaulan yang soleh. Pergaulan soleh itu yang akan mengarahkan kita pula ya. Orang dia punya teman itu akan menjadi sebab ya. Kalau dalam bahasa Arab kan namanya as-sahib sahib ya. As-sahib itu teman, sahib itu penarik ya. Yang namanya teman itu pasti menarik ya. Maksudnya menarik dia yang dijadikan teman itu, atau orang yang menjadikan dia teman itu akan menarik dirinya ya. Menarik kemana? Tergantung ya. Kalau temannya baik, akan ditarik kita pada kebaikan ya. Kalau kita punya lingkungan baik, kita akan tertarik juga dengan lingkungan yang baik itu. Tapi sebaliknya kayak gitu, kalau temannya buruk, temannya jahat, temannya nggak baik, ya nggak bagus, sudah pasti akan menarik pada hal yang tidak baik pula. Ya kayak inilah ya, kekuatan yang akhirnya terjadi pada pengaruh pamannya Nabi yang lain ya. Itu kan Abu Thalib berharap Rasulullah SAW di akhir hayatnya dia mau mengucapkan syahadah. Tapi dipengaruhi ya oleh ya si temannya juga, mungkin kan dia termasuk orang yang udah besar kan, apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu kan, kamu mau pindah agama nenek moyang ya, kamu masih berada pada agama nenek moyang enggak ini? Artinya kata Abu Thalib, saya masih dalam agama nenek moyang gitu kan. Akhirnya ya dia dianggap meninggalnya dalam keadaan kufur ya. Wah, memang dia sebelumnya juga tidak beriman gitu kan, tapi akhirnya dia tertarik kondisinya itu ketika sebenarnya sudah mau bersahadah tapi nggak jadi. Nah ini ketika kita ingin tetap dalam hidayah, maka carilah sahabat, lingkungan yang baik,
sehingga akan menarik kita pada kebaikan-kebaikan. Nah, yang keempat adalah bagaimana juga kita berusaha untuk lebih banyak ya membaca Al-Quran ya, dan memahami ayat Al-Quran, sehingga dengan itu niscaya Al-Quran membimbing kita pada nilai-nilai yang terbaik ya. Karena Al-Quran sendiri berisi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, 4 hal itu yang bisa membuat kita insya Allah terjaga menjadi akhir hayatnya menjadi husnul khotimah. Dan ya, boleh juga kita ulang-ulang terus, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah, minta kepada Allah, ya Allah akhiri hidup kami dengan husnul khotimah ya, dengan baik ya. Bahkan di sujud juga boleh kita ulang-ulang seperti itu. Itu mungkin ya, Rida atau yang lain. Jazakumullah khair, Ustaz. Banyak. Ada lain mungkin? Silakan. Untuk materi saya sudah kirimkan ya ke Rizda dari Pula ya. Yang jadi ya Ustaz. Ya. Silakan nanti dibagi. Baik, ada lagi yang lain? Jika tidak ada, mungkin kita cukup ya. Walaupun pada ini jam 14.20 masih ada waktu sebenarnya. Tapi ya nggak masalah ya. Mana? Baik, cukup itu ya. Jazakallahu khairan atas ya kesempatan atau juga atas kehadirannya pada ya, kuliah kita di siang hari Senin ini. Mudah-mudahan yang kita bahas mampu membuat kita bertambah iman, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah takut kita untuk bisa menghindari diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak ya memberikan kebahagiaan ya. Al-Quran sumber kehidupan untuk manusia, arti pedoman hidup. Ya, Al-Quran juga sumber ilmu. Al-Quran juga yang bisa membuat kita terus ya memiliki atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira heran? Nah, gimana? Cukup ya? Baik, kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.